Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Nur Komari Pratiwi, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah penulisan ilmiah. Perkenalkan, nama saya Mira Badruzzaman dari kelas S6H. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil tugas akhir penulisan ilmiah yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penentu Daerah Rawan Kriminalitas Tertinggi di Kota Depok menggunakan algoritma Topsis. Latar belakang. Kriminalitas merupakan isu sosial yang terus berkembang dan memberikan dampak nyata terhadap rasa aman masyarakat, terutama di kota-kota besar seperti Depok. Kota ini, sebagai kota penyangga ibu kota, memiliki dinamika sosial dan ekonomi yang kompleks, mobilitas penduduk yang tinggi, urbanisasi yang pesat, serta pertumbuhan jumlah penduduk menjadi faktor pendorong meningkatnya angka kriminalitas. Sayangnya, identitas wilayah-wilayah dengan tingkat kerawanan kejahatan yang tinggi masih banyak dilakukan secara konvensional dan subjektif. Hal ini tentu menyulitkan aparat keamanan dalam mengalokasikan sumber daya secara tepat sasaran. Oleh karena itu, diperlukan sistem yang berbasis data dan teknologi untuk membantu proses pemetaan wilayah rawan kriminal. Dalam konteks ini, sistem pendukung keputusan yang menggunakan algoritma Topsis menjadi solusi alternatif yang layak dikembangkan. Rumusan masalah. Bagaimana merancang SPK untuk wilayah rawan kriminalitas? Bagaimana metode Topsis diterapkan? Sejauh mana sistem membantu pengambil keputusan? Dan bagaimana efektivitas sistem ini di lapangan? Batasan masalah. Penelitian hanya difokuskan pada wilayah administrasi Kota Depok. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari instansi resmi seperti kepolisian dan BPS. Kriteria yang digunakan untuk menilai tingkat kriminalitas meliputi jumlah kejadian kriminal, jumlah jenis kejahatan, waktu kejadian, kerugian material, keadaan korban, dan kepadatan penduduk. Metode pengambilan keputusan yang digunakan adalah penelitian ini adalah metode Topsis. Tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu merancang sistem berbasis Topsis, implementasi SPK untuk pemetaan daerah rawan, evaluasi efektivitas sistem untuk pengambil keputusan. Sedangkan manfaat penelitian bagi praktis membantu pihak kepolisian atau pemerintah daerah dalam mengambil keputusan berbasis data, menyediakan sistem pemetaan wilayah kriminalitas yang interaktif dan mudah diakses. Sementara untuk akademisnya menambah literatur dalam bidang SPK dan keamanan wilayah berbasis data spesial menjadi referensi untuk penelitian lanjutan tentang DSS di bidang keamanan dan tata kota. Tinjauan pustakannya, yang pertama ada sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam menyelesaikan permasalahan yang bersifat semi-terstruktur. SPK tidak mengganti peran manusia, tetapi memberikan data, informasi, dan alternatif solusi yang berguna sebagai bahan pertimbangan. Dalam konteks pemetaan kriminalitas, SPK sangat membantu karena mampu mengelola data kriminal secara sistematis dan menghasilkan rekomendasi wilayah rawan secara objektif. Yang kedua, daerah rawan kriminalitas. Daerah rawan kriminalitas adalah wilayah yang memiliki tingkat kejahatan tertinggi dan berpotensi mengganggu keamanan masyarakat. Penentu wilayah seperti ini tidak bisa hanya berdasarkan asumsi, melainkan harus melalui analisa data yang valid. Faktor-faktor seperti kepadatan penduduk, jenis kejahatan, waktu kejadian, dan kerugian material menjadi indikator utama dalam menentukan tingkat kerawanan suatu wilayah. Yang ketiga ada kriminalitas. Kriminalitas merupakan fenomena sosial yang timbul akibat berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kriminalitas dipengaruhi oleh kepadatan penduduk, kemiskinan, pengangguran, hingga mempengaruhi lingkungan seperti pergaulan remaja dan lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, pemetaan kriminalitas membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan semua faktor tersebut
agar hasilnya akurat dan bisa dijadikan dasar kebijakan. Yang keempat, metode Topsis. Topsis atau teknik for order performed by simulation to ideal solution adalah salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria yang banyak digunakan dalam SPK. Prinsip dasar adalah memilih alternatif terbaik berdasarkan jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terjauh dari solusi ideal negatif. Dalam penelitian ini, Topsis digunakan untuk menentukan peringkat wilayah rawan kriminalitas berdasarkan berbagai kriteria seperti jumlah kejahatan, kepadatan penduduk, dan tingkat kerugian. Keunggulan Topsis adalah mudah dipahami, mampu mengakomodasikan banyak kriteria, dan hasilnya berbentuk peringkat yang jelas. Referensi penelitian terdahulu ada dari Nuraisana, Harun, dan Aprilia di tahun 2025 dengan judul penerapan metode Topsis dalam mengidentifikasi lokasi kejahatan di Delhi. Menunjukkan efektivitas Topsis dalam memetakan lokasi kejahatan secara objektif berdasarkan data kriminalitas. Yang kedua ada Akbar MSA tahun 2024, sistem pendukung keputusan penentu ancaman pidana menggunakan metode Topsis. Topsis terbukti efisien dalam menilai ancaman pidana berdasarkan indikator kriminalitas. Rizky dan Tipa 2019 implementasi Fusi Inference System untuk menentukan tingkat kriminalitas di Kota Batam. Fusi Logic digunakan untuk mengklasifikasikan wilayah kriminal menjadi aman, rawan, dan sangat aman. Yang keempat ada Putra dan Lubis tahun 2017, penentu daerah kejahatan tertinggi di Kota Bandung dengan sistem informasi geografis atau SIG. Visual apa spesial digunakan untuk memetakan wilayah prioritas keamanan. Yang terakhir ada Darmawan, Amalia, dan Rosaliani tahun 2021 dengan judul penerapan metode Topsis pada sistem pendukung keputusan untuk kota dengan PSBB Corona, menunjukkan fleksibilitas metode Topsis dalam pengambil keputusan berbagai multi kriteria. Yaitu masuk ke metodologi penelitian. Waktu dan tempat dimulai dari bulan April hingga bulan Juli 2025 di Kota Depok. Sumber data berasal dari kepolisian, Badan Pusat Statistika Kota Depok, laporan kecamatan. Untuk kriterianya yaitu ada jumlah kejadian kriminal, jenis kejahatan, waktu kejahatan, kepadatan penduduk, keadaan korban, dan kerugian material. Penerapan metode Topsis, membentuk matriks keputusan, menyusun data alternatif tingkat kecamatan terhadap semua kriteria. Yang kedua, normalisasi matriks keputusan. Skala data dinormalkan agar setara. Yang ketiga, mengalihkan bobot kriteria. Bobot diberikan berdasarkan tingkat kepentingan masing-masing kriteria. Yang keempat, menentukan solusi ideal positif dan negatif. Nilai terbaik dan terburuk dari setiap kriteria. Menghitung jarak ke solusi ideal. Menghitung jarak masing-masing alternatif ke solusi positif dan negatif. Yang keenam, menghitung nilai preferensi. Menentukan skor preferensi 0 sampai 1. Semakin tinggi nilainya, maka semakin rawan wilayah tersebut. Proses metode Topsis. Langkah-langkahnya adalah menentukan kriteria dan bobot berdasarkan tingkat kepentingannya, menyusun matriks keputusan berdasarkan data masing-masing wilayah, melakukan normalisasi terhadap matriks keputusan, mengalihkan hasil normalisasi dengan bobot, matriks terbobot, menentukan solusi ideal positif dan negatif, menghitung jarak setiap alternatif terhadap kedua sisi tersebut. Yang ketujuh, menghitung nilai preferensi, nilai akhir untuk menentukan peringkat wilayah. Yang kedelapan, menyusun output berupa rekomendasi wilayah rawan kriminalitas berdasarkan peringkat tertinggi. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan terkait tugas akhir penulisan ilmiah dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Penentu Daerah Rawan Kriminalitas Tertinggi di Kota Depok menggunakan algoritma Topsis. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyampaian ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi materi maupun teknis penyampaian.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.